Halo, selamat sore pemirsa. Tentunya senang sekali ya di sore hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan serangkaian informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo Jasmine. Kita hari ini mau jalan-jalan kemana nih? Kemana ya? Sebenarnya ada banyak tempat sih. Tapi aku penasaran nih, kamu pernah nggak sih ke Yogyakarta? Jogja? Kebetulan aku memang kuliahnya di Jogja, Re. Oh my god. Oh my god. Tapi terakhir ke Jogja tuh ya udah lama banget pas wisuda itu. Oh iya. Sekitar ya 2 abad yang lalu lah. Enggak deh. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Waduh. Makanya udah tahu kalau sekarang Jogja sudah seperti apa, sudah seramai apa ya kan. Nanti kita lihat kalau begitu Re, kita pantau situasi terkini di Yogyakarta, khususnya di Malioboro yang lagi diramaikan oleh wisatawan nih. Itu dia, soalnya Betul. banyak banget ya masyarakat yang memilih untuk liburan ke Yogyakarta. Nah, kebetulan karena Jasmine lulusan Yogyakarta. Jadi kita pantau seperti apa situasi Yogyakarta hari ini. Namun kita buka terlebih dahulu, Rehana, Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dengan informasi pertama, di mana ada seorang pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian usai terlibat tabrakan. Lebih tepatnya ini dengan dump truck di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Dari saku celana korban, pemirsa, polisi ini menemukan sebuah paket yang diduga kuat berisi narkoba jenis sabu. Inilah dia pemirsa video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya tabrakan sebuah motor dengan dump truck di Lumajang, Jawa Timur pada hari Sabtu sore. Korban merupakan warga desa Nguter, Kecamatan Pasirian yang tewas di lokasi kejadian. Sebelumnya petugas yang hendak mencari identitas korban justru menemukan satu paket terbungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dari celana korban. Jenazah korban pun langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian untuk dilakukan identifikasi. Sopir maupun kendaraan dan motor korban kini diamankan ke unit Laka Lantas Polres setempat. Belum. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon, Maluku dan tim gabungan TNI Polri, Dinas Sosial, bahkan serta dinas lainnya menggelar razia penyakit masyarakat pekat di sejumlah lokasi pada hari Minggu dini hari. Kegiatan ini pun dilakukan untuk mencegah penularan virus HIV/AIDS yang saat ini meningkat di Kota Ambon. Sejumlah oknum anggota TNI terjaring razia petugas gabungan pada Minggu dini hari dan mereka pun langsung dibawa ke pos Satuan Polisi Militer TNI AD untuk ditangani. Petugas juga mengamankan 14 orang bukan pasangan suami istri di sejumlah penginapan dan hotel di pusat Kota Ambon, Maluku. Dan mereka yang terjaring razia dibawa ke kantor Balai Kota Ambon untuk pemeriksaan kesehatan. Selain itu pemirsa, Gedung Wali Kota Tangerang Selatan menjadi tempat pembuangan sampah oleh sejumlah warga. Kita lihat bersama pemirsa, inilah dia aksi massa yang ada di halaman kantor kota yang tepat ini berada di Wali Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Warga ini membuang sampah di halaman kantor sebagai bentuk protes karena buruknya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan. Udah ditaruh sama kayak gini, kalau wali kotanya nggak melek juga parah banget sumpah. Udah ditaruh sama kayak gini, kalau wali kotanya nggak melek juga parah banget sumpah. Pemirsa, arus balik libur Natal ini mulai terlihat di sejumlah titik. Salah satunya adalah di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada hari Minggu siang. Ya, ribuan kendaraan pun juga didominasi mobil pribadi bergerak dari arah Cikampek menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Minggu siang, ribuan kendaraan dari arah Cikampek menuju Jabodetabek melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada arus balik libur Natal gelombang kedua.
Seperti yang Anda lihat di layar kaca pemirsa bahwa di ruas tol kilometer 55, meski volume kendaraan meningkat, namun kendaraan masih melaju dengan kecepatan di bawah 70 km per jam. Dan meningkatnya arus kendaraan ini pun dipicu lantaran banyaknya warga yang akan kembali ke Jakarta seiring masa libur Natal telah usai. Peningkatan volume kendaraan diperkirakan akan terus terjadi hingga Minggu malam nanti. Hingga saat ini pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak, Jakarta sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemacetan pun ini sempat terjadi di sekitar Jalan Megamendung sampai Pasar Cisarua. Volume kendaraan di Minggu pagi hingga siang mengalami kenaikan hingga 11.000 unit dari arah Jakarta menuju Puncak. Kemacetan ini sempat terjadi di Jalan Raya Megamendung sampai Pasar Cisarua. Adapun pemirsa, kepadatan ini disebabkan oleh libur Natal dan cuti bersama yang berlanjut dengan akhir pekan dan juga libur sekolah. Guna mengatasi terjadinya kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah dan buka tutup secara bergantian di beberapa titik kemacetan, terutama di Jalan Megamendung dan juga Pasar Cisarua. Lantas pemirsa, bagaimana situasi terkini lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru? Sudah ada dua rekan kami, ada Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat dan juga ada Usep Saripudi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke Agung terlebih dahulu. Agung, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana volume kendaraan di sana? Apakah meningkat di hari ini? Iya, terima kasih Rehana, Jasmine juga pemirsa. Memang pada sore hari ini arus lalu lintas yang bergerak menuju ke arah Jakarta mulai ada peningkatan, di mana ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, termasuk di belakang saya ini merupakan kendaraan dari arah ruas tol Cipularang yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek, terus menuju ke arah Jakarta. Sejak siang hingga ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi berplat dan cenderung lengang, dan memang ini banyak para pemudik ataupun wisatawan yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek untuk hari esok untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan memang untuk sejak pagi hingga siang ini tidak di ruas tol Jakarta Cikampek lalu lintas lancar dari kedua arah, belum terlihat adanya lonjakan kendaraan secara signifikan baik dari arah Jakarta ataupun menuju ke arah Palimanan ataupun Bandung, ataupun sebaliknya dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Namun memang pada sore hari ini mulai terlihat adanya peningkatan kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta. Kalau kami melihat data lalu lintas kendaraan dari Jasa Marga sejak pagi hingga sore hari ini, kendaraan yang menuju ke arah sebanyak 35.821 kendaraan, sedangkan kendaraan dari arah Cikampek, Bandung ataupun menuju ke arah Jakarta tercatat ada sebanyak 29.652 kendaraan. Artinya masih banyak kendaraan ataupun mayoritas yang menuju ke arah timur ataupun menuju ke arah Bandung. Dan bila mana nantinya di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi kepadatan ataupun kemacetan di sebelah titik di ruas tol Jakarta Cikampek pada arus mudik balik Natal ini, di mana nanti Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Marga akan melakukan rekayasa lalu lintas, yakni kontraflow di titik-titik kepadatan. Dan memang selain kontraflow sendiri, pihak Korlantas Polri juga telah menghimbau ataupun membatasi kendaraan truk besar dan truk sumbu 3 melintas khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga nantinya kendaraan truk besar ataupun truk sumbu 3 dikeluarkan di gerbang-gerbang terdekat yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga pihak Jasa Marga, jika nantinya kepadatan ataupun antrian terjadi di rest area yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek,
akan membatasi para pemudik ataupun wisatawan yang akan beristirahat di rest area dengan waktu sekitar 30 menit. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di Rehana, Jasmine. Baik, terima kasih dari rekan Agung Prasetyo. Kita beralih ke rekan Usep Saripudin yang juga sudah siap mengabarkan dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Halo Usep, bagaimana kondisi terkini di Puncak Bogor, Jawa Barat? Objek wisata mana saja yang dipadati oleh masyarakat, Usep? Ya, Rehana dan juga Jasmine, selamat sore. Juga pemirsa dapat disampaikan bahwa kondisi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Sehingga para wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan roda 4 itu terpaksa menepi karena memang mereka, terutama mereka yang tidak mengenakan jas hujan. Lalu kemudian perlu diketahui bahwa sejak pagi tadi pihak kepolisian Polres Bogor, terutama dari Satlantas Polres, itu memberlakukan sistem satu arah dari pagi ya, pukul 7 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian dinormalkan kembali sampai dengan pukul 13. Pada saat pukul 13 tadi, sudah diberlakukan sistem satu arah ke arah atas, ke arah bawah maksudnya, dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Sampai dengan saat ini masih diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Sempat terjadi kemacetan tadi pada saat sebelum diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Kemacetan terjadi antara Jalan Megamendung sampai dengan Pasar Cisarua. Dan itu disebabkan oleh kegiatan ekonomi masyarakat setempat karena ada pasar Cisarua yang tumpah. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti ada beberapa lokasi pusat-pusat penjualan oleh-oleh, restoran dan juga hotel, dan tempat wisata yang berada di kawasan Puncak seperti Cimory, kemudian juga ada Gunung Mas dan juga Taman Safari. Dan keluar masuknya kendaraan ini mengakibatkan sedikit terhambat ada kemacetan tadi, namun sampai dengan saat ini sudah berjalan normal dan lancar kembali. Dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta satu arah diberlakukan, dan ini tentatif sifatnya belum diketahui sampai dengan pukul berapa, dan ini kepadatan masih terjadi di sekitar Cisarua. Demikian kembali ke studio bersama Rehana dan juga Jasmine. Baik, nampaknya sistem satu arah masih terus diberlakukan. Terima kasih Usep Saripudin atas laporan Anda langsung dari Puncak Bogor. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Agung Prasetyo dari Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas dan liburan rekan-rekan. Pemirsa, kawasan wisata Ancol Jakarta Utara masih menjadi favorit dan dipadati pengunjung untuk berwisata. Kabarnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kawasan wisata Ancol Jakarta Utara dipadati oleh pengunjung untuk berwisata. Pengelola Ancol mencatat bahwa jumlah pengunjung mencapai puluhan ribu orang. Pantai Ancol menjadi tujuan paling favorit diikuti wahana dunia fantasi atau Dufan yang ramai dikunjungi keluarga. Selain menikmati suasana pantai, pengunjung juga memanfaatkan libur Natal untuk mencoba berbagai wahana permainan dan hiburan yang tersedia di kawasan Ancol. Pihak pengelola memprediksi jumlah pengunjung masih akan terus meningkat hingga puncak libur akhir tahun. Nah, pasti Rehana dan juga pemirsa penasaran nih seperti apa situasi terkini di Ancol, dan kita sudah bersama dengan reporter TV One yang akan mengabarkan dari Ancol. Bagaimana keseruan liburan di Ancol Jakarta? Crescencia Kinanti, silakan.
Ya baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, ini lokasi wisata Ancol tampaknya masih menjadi salah satu tujuan favorit para warga untuk menghabiskan libur. Dimana seperti yang bisa Anda lihat juga, ini semakin sore semakin banyak pengunjung yang datang untuk memadati wilayah Ancol. Bukan hanya dari Jakarta tapi juga dari kota-kota lain di luar Jakarta. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pengelola Ancol, untuk hari ini ada lebih dari 30.000 pengunjung yang datang ke Ancol untuk menghabiskan waktu atau masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Ada beragam aktivitas menarik yang dilakukan, mulai dari berenang, kemudian bermain pasir, bermain layangan, bermain voli, dan juga piknik bersama dengan keluarga dan kerabat terdekat. Nah, selain beragam aktivitas yang dilakukan, di sini juga tersedia beberapa fasilitas, mulai dari toilet gratis, kemudian ada juga musola, ada juga ruang ganti, dan juga bus warawiri yang diperuntukkan untuk mempermudah mobilitas para pengunjung di area wisata Ancol ini. Kemudian Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa, untuk tarif tiket masuk sendiri untuk kendaraan mobil ini dibanderol dengan harga Rp35.000, kemudian untuk sepeda motor seharga Rp25.000, dan untuk pengunjung ini seharga Rp35.000 per orangnya. Kemudian yang menarik adalah jika Anda memiliki kendaraan listrik, Anda tidak perlu membayar biaya tiket masuk ataupun Anda bisa masuk secara gratis. Kemudian Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin mengunjungi wisata Ancol ini dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaan Anda agar tidak tertinggal ataupun berpindah tangan. Kemudian di sini seperti yang bisa Anda lihat juga banyak sekali anak-anak, dan untuk orang tua juga dihimbau untuk tetap menjaga putra-putrinya dan selalu mematuhi arahan dari para petugas agar pengalaman berlibur Anda di Ancol ini dapat nyaman dan juga menyenangkan. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, nampaknya banyak sekali masyarakat yang menikmati liburan di Ancol. Terima kasih Kresensia Kinanti atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan selamat liburan. Dipersembahkan oleh Simpati. Ya, pemirsa, ini bermain air di Bogor Aqua Game bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Ya, di sini terdapat banyak wahana yang disajikan Aqua Game di Bogor, Jawa Barat, seperti memanjat, meluncur, dan wahana lainnya yang membutuhkan kekompakan dan keseimbangan. Soal keamanan, para pengunjung diwajibkan menggunakan life vest atau rompi pelampu yang disediakan pihak pengelola. Wahana yang diimpor langsung dari Jerman ini juga memiliki keunikan, yakni membentuk kota Bogor jika dilihat dari atas. Bogor Aqua Game dapat dinikmati oleh berbagai usia, dari anak-anak hingga orang tua, cocok untuk mengembalikan kembali memori masa kecil. Seru sekali ya Rehana ya. Betul. Dan semua juga menggunakan life vest, jadi dipastikan juga aman. Lalu bagaimana keseruan masyarakat berwisata pada siang hari ini? Lebih tepatnya di Bogor, kita segera melihat keseruannya bersama dengan rekan Felicia Amelinda dari salah satu tempat wisata, yakni adalah Bogor Aqua Game, Bogor, Jawa Barat. Halo Feli, seperti apa kemeriahan masyarakat yang berwisata di sana hari ini? Silakan Feli. Ya, selamat siang Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa. Siang-siang gini emang enaknya main air nih. Nah, siapa yang dulu masa kecilnya suka nonton Benteng Takeshi di Jepang? Nah, sekarang Benteng Takeshi nggak cuma ada di Jepang aja pemirsa, tapi juga ada di Bogor, tepatnya Bogor Aqua Game. Nah, lokasinya ini sangat dekat dari pintu keluar Bogor, hanya sekitar 1 km saja langsung sampai. Dan seperti yang Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, bahwa Bogor Aqua Game ini memiliki keunikan, yakni kalau mungkin kita lihat hanya sebuah rintangan, wahana rintangan saja, tapi kalau kita lihat dari tampak atas pemirsa, ini bertuliskan kata Bogor, dan wahana ini diimpor langsung dari Jepang, dan ini wahana yang sangat mengasah kekompakan antar kelompok, kemudian juga kerjasama kelompok, dan juga bagaimana kita mengatur strategi untuk bermain dan juga bisa finish sampai akhir. Nah pemirsa, mungkin untuk langsung selengkapnya mengenai Bogor Aqua Game itu sendiri, kita langsung saja tanyakan kepada Pak Fido Syarif yang merupakan VP Promotion dari Bogor Aqua Game.
Selamat siang Pak Fido. Selamat sore. Masih siang sore sih? Selamat siang. Oh, selamat siang. Ya, Pak Fido, ini apa sih Pak yang menjadi keunikan dari Bogor Aqua Game itu sendiri? Iya, keunikan dari Bogor Aqua Game ini adalah wahana air yang pertama di Indonesia. Dan kita punya balon game itu langsung dari Jerman, Mbak. Jadi permainan ini sangat atraktif sebenarnya. Bisa membuat ketangkasan para pemainnya. Gitu. Nah, untuk Bogor Aqua Game ini sendiri bisa dimainkan dari usia berapa sampai usia berapa, Pak? Kita untuk permainan dari usia 9 tahun sampai umur 50 tahun. Berarti semua usia bisa main di sini ya, Pak ya? Semua usia bisa main di sini dan sangat safety di sini. Nah, kalau untuk okupansi dari pengunjung selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru seperti apa, Pak? Ya, kemarin kita di tanggal 24-25 itu akupansi kita naik. Itu sekitar 1.000. Jadi 1.000 orang kita akan bagi 3 sesi. Yang pertama itu dari jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Kalau pengunjung seluruhnya masuk, itu nggak muat kita, Mbak. Jadi tetap biar mainnya nyaman, tetap ada batas-batas ini ya, Pak ya? Iya. Pengunjungnya ya? Pengunjung, benar. Oke, Pak, untuk keamanan dan juga keselamatannya sendiri seperti apa, Pak, di sini? Ya, kebenaran di Bogor Aqua Game ini kita selalu nomor 1 itu adalah keselamatan. Safety first ya gitu kan. Jadi di setiap sudut lifeguard kita selalu ada. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di air, itu lifeguard kita langsung ambil seluruh yang apa yang dia bisa gitu kan. Dia pada saat dia nyebur terus dia nggak bisa berenang, itu akan ditarik sama lifeguard kita. Mudah-mudahan di sini wahana yang paling aman. Kalau untuk tiket masuk dan juga jam operasionalnya di sini kapan dan berapa, Pak? Ya, jam operasional kita selama Natal dan Tahun Baru itu dari jam 9 sampai jam 5. Nah, harga nih, Mbak. Ini harga kalau harga normal itu adalah 155. Nah, di Natal dan Tahun Baru kita akan diskon dengan harga 98.000. Untuk 3 orang, Mbak. Ya kan? Untuk 3 orang. Jadi 3 orang masuk 98.000 itu. Jadi di wahana manapun yang termurah sekarang di tempat kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Tadi yang wahana yang paling menarik tadi apa, Pak? Bapak sempat mengatakan kalau ada wahana yang paling menarik. Oh ya, kita ada permainan wahana yang family ya, Mbak. Itu ada Boku Race. Boku Race itu adalah balon serupa dengan cacing. Jadi mereka bisa adu tanding tuh, mana yang duluan. Terus yang kedua ada Boku War. Jadi anak-anak megang senapan air itu main tembak-tembakan, Mbak. Jadi sangat seru sekali. Iya. Wah, saya juga jadi gak sabar, Pak, ingin main air nih ya, Pak ya, siang-siang gini. Oke, terima kasih banyak Pak Fido atas informasinya. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi mengenai Bogor Aqua Game langsung dari Bapak Fido Syarif selaku VP Promotion dari Bogor Aqua Game. Nah, Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa, saya nggak sabar untuk basah-basahan main air sekarang juga. Tapi sebelum itu saya kembali ke studio. Siang-siang main air. Cakep, boleh lah next time kita mampir. Cakep, Re. Terima kasih Felicia atas laporan Anda langsung dari Aqua Game Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali liburan. Dipersembahkan oleh Simpati. Pemirsa, apa kabar Indonesia akhir pekan akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berhasil untuk menurunkan bantuan logistik. Diketahui ini pemirsa, bantuan yang disalurkan adalah berupa pangan untuk korban banjir di kawasan sulit diakses yang berada di Aceh Tengah dengan menggunakan helikopter. Setelah mendapat titik koordinat dan melihat tanda helipad yang dibangun warga secara darurat, helikopter BNPB tersebut berhasil mendarat di salah satu desa terisolir, yakni Desa Konyel, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.
Datangnya bantuan pangan melalui jalur udara membuat warga bahagia sebab bantuan datang tepat di saat ketersediaan makanan mereka sudah sangat menipis. Warga sangat berterima kasih kepada sejumlah pihak yang selama ini telah membantu para korban banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berikutnya datang dari Biren Aceh pemirsa di pada bendungan Karet Pesangan di Kabupaten Biren Aceh yang rusak akibat banjir bandang, yakni pada akhir November lalu akan diperbaiki awal tahun 2026 oleh pemerintah. Bendungan yang melintang di antara desa Pesangkan, Kapa dengan Pausangan, Maunasah ini sebelumnya memang berfungsi sebagai sumber air bersih bagi warga. Terjangan air bah membuat aliran sungai Pausangan seperti terbelah dua dan juga tebing telah runtuh serta berpotensi abrasi di saat hujan deras. Pada masa tanggap darurat bencana, tim dari Kementerian PU membersihkan sisa material banjir yang terbawa arus. Karena kondisi bendungan yang rusak berat, maka proses perbaikan akan dilakukan secara bening. Rencana pembangunan bendungan ini akan dimulai pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pada awal 2026. Proses pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kabupaten, yakni pemirsa di Aceh Tamiang dan juga di Aceh Timur, hingga kini terus dikebut. Demikian juga pembangunan rumah modular dan instalasi penjernihan air bersih yang terus berlangsung. Inilah pemirsa alat-alat berat yang diterjunkan untuk membangun kembali jembatan yang menghubungkan dua kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Tak hanya itu, tim gabungan juga terus kebut pengerjaan rumah modular dan penjernihan untuk air bersih. Tim gabungan dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan bersama Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya berupaya mempercepat melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah terdampak bencana. Pemirsa, Kementerian Komunikasi Digital dan atau Komdigi mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh dan Sumut. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumut. Sedikitnya pemirsa, 118 truk berisikan tangki air bersih siap menuju Aceh serta Kabupaten Tapanuli dan Sibolga untuk memperingan serta memperlancar proses pemulihan kondisi warga yang terdampak bencana. Seluruh bantuan dilakukan atas instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana langkah ini menjadi bagian dari percepatan tiap-tiap instansi agar meringankan beban korban bencana. Untuk memaksimalkan dan melakukan percepatan terhadap pemulihan di daerah bencana khususnya di Aceh. Dan hari ini akan berangkat 118 tangki air masing-masing 8.000 liter. Jadi ini prosesnya dimulai hari ini, tapi karena keterbatasan truk ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian juga obat-obatan. Pemirsa, banjir bandang susulan diketahui ini kembali terjadi di Jorong Pasa Maninjau, Kabupaten Agam pada hari Sabtu malam. Ruas jalan Bukit Tinggi Lubuk Basung ini kembali terputus.
Inilah pemirsa kondisi Jorong Pasa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, jelang dini hari tadi. Tingginya intensitas hujan membuat debit air di Sungai Muara Pisang meluap. Material batu kembali menimbun badan jalan serta sejumlah rumah yang sudah dibersihkan pasca banjir susulan 2 hari lalu. Saat ini arus lalu lintas Bukit Tinggi, Lubuk Basung kembali terputus dan sejumlah alat berat terlihat membersihkan material. Dan untuk mengupdate kondisi terkini di lokasi terdampak bencana, kita sudah bergabung dengan rekan Raka Prawira yang sudah siap mengabarkan di Medan, Sumatera Utara. Dan nanti ada Donald Caniago yang juga sudah siap mengabarkan dari Agam, Sumatera Barat. Pertama kita ke Raka terlebih dahulu. Selamat sore Raka, bagaimana kondisi terkini di Medan? Ya, baik, selamat sore Rayana dan Jasmine. Saya sekarang berada di lokasi Kota Medan. Kemarin saya bersama tim gabungan Menko Infras dan Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait TNI Polri datang ke lokasi terdampak bencana. Ya, ini di lokasi yang jembatan yang putus karena terdampaknya bencana tersebut. Kedatangannya Menko Infras dan Kementerian terkait tersebut langsung mendatangkan berat seperti ekskavator dan juga mobil truk lainnya serta bantuan-bantuan logistik seperti air bersih dan untuk MCK terkait yang di lokasi tersebut. Karena warga berharap lebih penting ke pembangunan jembatan yang terputus tersebut. Karena di Aceh Tamiang tersebut terputus untuk menuju akses ke Aceh Timur tersebut karena banyaknya mobil yang bisa berpergian tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tadi ada siang tadi ekskavator juga jembatan terus dikebut hingga akan ditargetkan itu 1 bulan kurang akan rampung terbuat kembali dan berakses tidak mungkin tidak bisa dilintasi oleh kendaraan besar, namun bisa warga untuk akses ke desa-desa yang terputus tersebut. Sementara itu untuk rumah yang hancur Baik, dari rekan-rekan Prawira di Medan kita juga akan update informasi Donald Caniago yang ada di Agam. Ya, baik, bagaimana informasi yang Anda dapatkan dari sana, Donald Caniago, silakan. Jasmine, Raihana dan pemirsa, di kawasan lingkar Danau Maninjau seperti di daerah Jorong Pasa Maninjau, Kabupaten Agam di Kecamatan Tanjung Raya, maksud kami, tadi malam terjadi banjir bandang susulan yang membuat akses jalan di Lubuk Basung Bukit Tinggi itu terputus total. Dan pagi tadi tim petugas sudah melakukan upaya pembersihan di material banjir bandang di kawasan tersebut. Namun barusan kami dapat informasi dari masyarakat setempat kembali terjadi banjir bandang susulan di mana sekitar pukul 14 lewat tadi, siang tadi maksud kami, hujan kembali turun di kawasan hulu dari lereng Danau Maninjau ini, di mana membuat material bebatuan dan lumpur kembali menimbun badan jalan dan sejumlah pemukiman warga yang berada di sepantaran sungai dari Muaro Pisang tersebut. Dan juga kami kabarkan,
selain banjir bandang dan tanah longsor, tadi pagi juga terjadi gempa vulkanik, gempa tektonik maksud kami di kawasan Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Kecamatan Palembayan, di mana berdasarkan dari catatan BMKG Padang Panjang menyatakan bahwa daerah tersebut diguncang gempa pada pukul 9:11 pagi tadi dengan titik kekuatan 4,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Dan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sejumlah rumah mengalami retak, kerusakan sedang, di mana beberapa fasilitas umum juga terdapat retakan-retakan dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan pasca gempa yang terjadi pada pagi tadi. Dan BMKG menghimbau agar selain adanya retakan tanah akibat guncangan gempa tektonik pagi tadi, juga kawasan tersebut sering maksud kami saat ini masih turun hujan. Kadang dihimbau untuk warga di Kabupaten Agam untuk meningkatkan kewaspadaannya karena di kawasan tersebut sangat memungkinkan terjadi tanah longsor susulan karena pasca getaran dari gempa vulkanik tektonik pagi tadi. Yasmin dan Rehana kembali ke studio. Baik, artinya tadi terjadi gempa tektonik di Agam, Sumatera Barat. Terima kasih Donald Chadiago mengabarkan langsung dari Agam, dan sebelumnya ada rekan Raka Prawira mengabarkan langsung dari Medan. Ya pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menikmati wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Ini lebih tepatnya di kawasan Malioboro. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, personel Brimopolda Sumbar kebut pembangunan hunian sementara di kawasan Korong Asam Pulau, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Membantu pemulihan serta normalisasi pasca bencana yang melanda Kabupaten Padang Pariaman, puluhan personil Brimopda Polda Sumbar bahu-membahu melakukan pekerjaan pembangunan huntara di kawasan Asam Pulau, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan yang dimulai sejak 9 hari lalu, pembangunannya terus dipercepat dan diprediksi akan rampung pada 31 Desember 2025 nanti. Untuk pekerjaan sampai sekarang tidak ada kendala, dimulai tanggal 19 Desember sampai sekarang sudah berjalan 9 hari. Untuk selesai pekerjaan 36%, sampai 31 Desember harus siap atas perintah pimpinan saya. Sebanyak 50 anggota personil kita kerahkan untuk pekerjaan huntara ini. Pembangunan huntara di Padang Pariaman dilakukan sebanyak 3 titik lokasi, diantaranya di Korong Asam Pulau, Kecamatan Kayu Tanam, di Kecamatan Batang Anai, dan Kecamatan Lubua Aluang. Ditargetkan bulan Januari mendatang warga yang terdampak sudah bisa menghuni huntara tersebut. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru ini nampaknya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati wisata, yaitu adalah wisata budaya di Yogyakarta. Di kawasan Malioboro, wisatawan pun ramai berfoto dengan mengenakan busana adat Jawa sebagai kenang-kenangan selama libur Nataru. Suasana libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta terlihat semakin ramai. Berbagai aktivitas wisatawan mulai dari berjalan-jalan, menikmati kuliner khas, hingga berfoto mengenakan busana adat Jawa. Aktivitas ini menjadi pilihan untuk mengabadikan momen liburan sekaligus mengenal budaya lokal. Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa foto meningkat signifikan selama libur Nataru, bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa.
warga. Nah, Rehana, kalau ke Yogyakarta ini belum sah kalau kita tidak ke Malioboro. Itu dia. Kita lihat bagaimana kondisi terkini di Malioboro, Yogyakarta. Sudah ada rekan Arga Dubadi yang siap mengabarkan untuk Anda. Selamat sore, Arga. Bagaimana situasi terkini di Malioboro? Apakah ramai oleh turis? Ya, selamat sore pemirsa, betul sekali. Mungkin Anda pernah mendengarkan ungkapan bahwa belum ke Yogyakarta kalau belum ke Malioboro. Dan tampaknya ini banyak dipegang juga ya oleh banyak wisatawan bahwa belum ke Yogyakarta kalau umpamanya mereka belum berkunjung ke jantung pariwisata Yogyakarta ini. Terbukti di hari Minggu ini yang merupakan bagian dari rangkaian libur Natal dan Tahun Baru, Yogyakarta ini sudah mulai ramai ya, khususnya ada di kawasan Malioboro ini dengan para wisatawan, khususnya adalah wisatawan domestik yang melakukan sejumlah aktivitas seperti berbelanja ataupun juga makan, kemudian juga duduk-duduk menikmati suasana kota Yogyakarta di siang menjelang sore hari ini, kemudian juga berfoto, ini yang tidak boleh dilewatkan. Namun memang biasanya keramaian di Malioboro ini akan semakin terasa nanti ketika sudah menjelang malam hari, pemirsa. Karena memang biasanya untuk wisatawan yang berkunjung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri, di pagi dan juga siang hari ini mereka mengunjungi tempat-tempat objek wisata di luar kota Yogyakarta. Misalnya adalah di wilayah pantai di Kabupaten Bantul ataupun juga di Kabupaten Gunung Kidul. Lalu kemudian nanti ketika cuaca tidak terlalu panas, mereka baru merapat ke jantung pariwisata Yogyakarta ini, yaitu Malioboro, pemirsa. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa rata-rata perkiraan jumlah orang yang beraktivitas di Malioboro ini selama libur Nataru setiap harinya ada sekitar 200 orang, dan jumlah ini bisa jadi meningkat karena memang libur Nataru ini masih cukup panjang. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, nampaknya bersuah foto ini menjadi favorit bagi para wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali beraktivitas. Apa kabar Indonesia akhir pekan akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, berbagai wisata diminati saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kali ini pemirsa, salah satunya adalah wisata dengan menggunakan kendaraan jeep dengan mengarungi Merapi. Ya, wisata ini pun dijamin memacu adrenalin sambil menikmati sisa erupsi Gunung Merapi. Wisata Jeep Lava Tour di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta dipadati wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Setiap hari, belasan hingga 20.000 wisatawan berkunjung dan menikmati wisata Lava Tour menggunakan mobil Jeep. Para wisatawan akan diajak basah-basahan di aliran Sungai Kuning yang berhulu Merapi. Mereka juga diuji adrenalinnya melewati jalanan terjal khas lereng Gunung Merapi sambil menikmati sisa erupsi 2010. Wisatawan yang datang didominasi kalangan keluarga dari luar Yogyakarta, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Masalahnya baru pertama kali ini saya coba nyampe Museum Merapi, punya Mbah Marijan itu. Terus tadi susur sungai juga ya Mas, gimana rasanya Mas? Ya enak, seru, apa namanya itu, mengadu adrenalin jadi. Pada libur Nataru ini, jumlah wisatawan yang menyewa jasa Jeep meningkat signifikan hingga 35%. Salah satu armada Jeep berpenumpang 4 orang bisa dinikmati dengan harga 400 hingga 800 ribu rupiah tergantung rute dan durasi. 35% peningkatannya. Jadi saat ini kebanyakan tamu-tamu pribadi. Rombongan ada, cuman tidak signifikan sekali. Nah, bagi wisatawan yang akan menikmati wisata minat khusus Lava Tour Jeep Merapi, diimbau melakukan pemesanan terlebih dahulu guna mengantisipasi antrean. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan tidak terasa informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Wakil yang bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehan Mezia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.